Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur tiada hingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan aktivitas kita seperti hari-hari biasanya. Terkhusus pada hari ini kita telah masuk pada bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, yaitu bulan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian solawat dan salam kita haturkan, kita memperbanyak solawat. Mudah-mudahan pada hari ini solawat kita lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Berhubung pada hari ini kita telah masuk pada bulan Maulid, mudah-mudahan kita termasuk mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin peserta kajian bersanad pilihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhlaskan niat, karena dengan ikhlaslah amal kita akan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala. Maka akhlisun niyah lillahi ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini tidak jauh dari yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan kitab yang sama, yaitu kitab Hal Ta'lam, yaitu kitab-kitab nasihat, taujihat, arahan, dan ilmu-ilmu umum keseharian yang harus kita amalkan. Saudara-saudara, qala al-muallifu rahimahullah, hal ta'lam, apakah engkau mengetahui madza kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatih, apakah kamu mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah kamu mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu? Kita tahu bersama bahwa Rasulullah adalah tuntunan kita, tauladan kita, panutan kita, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beliau telah mencontohkan setelah sholat seharusnya jangan langsung beranjak, berdiri dan keluar dari tempat sholat. Setelah sholat tidak layaknya langsung lari ke tempat pekerjaan duniawi. Setelah sholat luangkanlah waktu sedikit untuk melanjutkan ibadah. Setelah sholat, jangan langsung meninggalkan tempat sujud, tetapi ikutilah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengarang kitab kita ini mengatakan, apakah Anda mengetahui apa yang diucapkan Rasulullah setelah sholat 5 waktu? Rupa-rupanya Rasulullah di zaman hidupnya, setelah sholat, beliau tidak lanjut berangkat dari tempat sholat.
Tetapi beliau berzikir, kalau bahasa Indonesianya berzikir. Berzikir, kemudian istighfar dan lain sebagainya. Kita tidak mencontoh ada beberapa kelompok yang mengharamkan untuk berzikir setelah sholat. Bahkan mengharamkan berzikir dengan suara berjamaah, suara keras, suara jahar. Tidak. Ini kelompok ini jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri berzikir setelah sholat. Setelah sholat beliau tetap di tempat duduknya, menunggu beberapa menit, baru beranjak dari tempat sholat. Lantas, apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika itu setelah sholat 5 waktu? Maka dalam hadis dari Sauban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, an Saubana annahu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idan sarafa min salatih istaghfara salasan. Dari Sauban, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan bahwa dulu di masa hidupnya Rasulullah, apabila setelah selesai sholat 5 waktu, setelah selesai sholat, beliau istighfar 3 kali. Istaghfar salasan. Dengan mengucapkan istighfar yang lazim kita buat di Indonesia, misalnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Atau dengan sigot-sigot istighfar yang lain. Yang terpenting adalah beliau istighfar minimal 3 kali. Nah, inilah yang kita buat di Indonesia. Ya, kita yang ahli sunnah wal jamaah, biasanya setelah sholat 5 waktu imamnya memimpin zikir, memimpin istighfar. Dengan mengucapkan istighfar, kemudian jamaah mengikuti di belakangnya. Dengan suara yang kedengaran, suara yang jelas dengar. Istighfar bersama-sama 3 kali. Jadi apa yang kita lakukan setelah sholat 5 waktu berzikir berjamaah, itu adalah termasuk yang baik yang perlu dilanjutkan dan diteruskan. Kemudian setelah mengucapkan istighfar 3 kali, Rasulullah melanjutkan dengan zikir. Zikir inilah yang harus kita contoh, yang harus kita amalkan sehari-hari. Apa ucapan beliau? Waqala, dan Rasulullah melanjutkan, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sebagian orang Indonesia mengucapkan seperti itu. Tetapi dalam lapas hadis ini, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam. Ya Allah, yang engkau salah satu namamu adalah As-Salam. Wa minkas salam. Ya, dan kembali kepadamu, dan sumber keselamatan itu adalah darimu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini zikir yang dibaca setelah istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya ulangi. Dari Sauban, beliau mengatakan dulu di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat 5 waktu, setelah selesai sholat, beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan lafaz Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari redaksinya misalnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu yang warid dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah silahkan kita amalkan karena ini bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, zikir yang warid dari Rasulullah itu banyak. Bacaan-bacaan zikir setelah sholat dari Rasulullah itu sangat banyak. Lebih beberapa hadis. Yang diantaranya adalah yang kita sebutkan dari Sauban. Dari riwayat Sauban. Jadi ini yang harus minimal yang harus kita lakukan. Misalnya istighfar 3 kali. Kemudian ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mungkin di sebagian tempat menambahi redaksi-redaksi yang tidak menyalahi akidah. Tidak menyalahi Al-Quran. Tidak menyalahi hadis Nabi. Artinya selama lafaz bahasa Arabnya bisa diterima, tidak menyalahi akidah, tidak menyalahi Al-Quran atau hadis, itu boleh diucapkan. Ya, tapi yang warid dari hadis Nabi, inilah lafaz yang kita sebutkan. Misalnya di sebagian daerah sangat banyak ditambah dengan zikir-zikir yang berbahasa Arab misalnya, yang menambahkan khusyuk sehingga mereka khusyuk dan menambah kecintaan kepada Nabi kita misalnya. Ya, selama itu tidak menyalahi, ya, itu tidak dikatakan syirik atau tidak dikatakan seperti paham yang mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi saya ulangi, dari Sauban an Saubana qala annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatih istaghfara salasa. Wa qala Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa beliau meriwayatkan dulu di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 3 kali. Setelah istighfar, beliau mengucapkan Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini yang harus kita ucapkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa an Wirdan annahu qala katabal Mughiratu ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahuma Muslimun. Kemudian riwayat yang lain selain zikir yang di atas yang kita sebutkan tadi, ada zikir lain yang diucapkan dan ini warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Wirdan bahwa beliau menulis Mughirah, maaf saya ulangi, dari sahabat Wirdan mengatakan bahwa Mughirah ya menulis kepada Muawiyah, memberitahu kepada Muawiyah, Mughirah
menulis sebuah tulisan dan memberitahu kepada Muawiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, iza faragha minas shalah, apabila telah selesai dari solat, setelah salam, mengucapkan salam, beliau mengucapkan zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dari Wirdan bahwa beliau mengatakan dulu sahabat Mughirah menulis sebuah tulisan kepada Muawiyah memberitahu bahwa Rasulullah di masa hidupnya apabila selesai sholat dan mengucapkan salam, beliau berzikir dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Rawahuma Muslimun. Jadi ini zikir yang diucapkan oleh Rasulullah setelah sholat. Jadi setelah salam kanan, salam kiri, beliau mengucapkan zikir ini. Jadi inilah yang harus kita contoh, ya. Kalau kita lihat bahwa zikir ini mengandung akidah, mengandung tauhid, mengandung penguatan akidah kepada seorang muslim. Karena di situ ada penegasan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada syirik baginya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa menolak apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau berikan. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberikan kepada seseorang apabila Allah sudah mentakdirkan seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini kajian tauhidnya ada. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan arti wala yanfa'ul jaddi minkal jaddu, tidak bermanfaat harta orang yang kaya dibandingkan kekayaan Allah. Ya. Artinya apa yang Allah berikan kekayaan kepada seseorang itu bukanlah miliknya, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u sahibul ghina 'indaka ghinah. Itulah arti wala yanfa'ul jaddi minkal jadd. Jadi kita ulangi, zikir yang diwarid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat dan yang harus kita amalkan sebagai seorang muslim, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu silahkan ditulis dan silahkan diamalkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini zikir selain yang kita sebutkan
di atas. Saya pribadi ini sering saya amalkan ya, karena ini warid dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan ditulis dan diamalkan. Kalau kandungan akidah tauhidnya sangat luar biasa. Coba kita lihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi, atau dia dalam keyakinannya tiada Tuhan yang berhak disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada syirik, tidak ada syarikat baginya. Allahumma la mani'a lima a'taitah. Ini juga ada kandungan tauhid dan akidah yang harus kita yakini bersama. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah kamu takdirkan, yang telah engkau takdirkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, maka sesuatu ini pasti akan terjadi. Tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa dihindari, tidak akan bisa berlari dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kebalikannya, apabila Allah tidak mengkehendaki sesuatu, maka seluruh dunia ini bersatu untuk menjadikan itu tidak akan terjadi. Karena sudah Allah takdirkan itu tidak akan terjadi. Kalau kita ingat dalam kajian Mukhtasar, ada istilah dari Syekh Abdullah itu dalam kitab yang ditulis oleh beliau, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadinya, maka akan pasti terjadi. Sebaliknya, apa yang Allah tidak kehendaki terjadinya, maka bagaimanapun tidak akan terjadi. Jadi dalam zikir ini pun begitu. Jadi kita ikrar, kita tekadkan, kita yakinkan dalam hati bahwa tidak ada yang bisa menolak apabila sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka yang ditakdirkan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan bisa kita tolak, tidak akan bisa dihindari, tidak akan bisa lari darinya. Sebaliknya, apabila Allah tidak mengkehendaki terjadinya sesuatu, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Walaupun seluruh isi bumi berkumpul, bersatu untuk merealisasikan atau mewujudkan hal itu, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Karena sudah dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dua-duanya hadis yang kita baca di atas dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Jadi ini yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita setelah sholat. Saya ulangi, salah satu tuntunan Rasulullah, salah satu ajaran Rasulullah, salah satu yang dititahkan oleh Nabi kita, setelah sholat jangan beranjak lari dari tempat sholat. Setelah sholat jangan berdiri langsung keluar dari tempat sholat. Berzikirlah, berdoalah, beristighfarlah. Karena Nabi mempraktekkan itu selama hidupnya. Siapa yang kita contoh? Tentu adalah Nabi kita. Maka kalau bentuk kita cinta kepada Nabi, kita sayang kepada Nabi, maka ikutilah contoh yang dipercontohkan oleh Nabi kita. Beliau mengatakan dalam dua hadis ini. Salah satunya hadis dari Sauban. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah di masa hidupnya, setelah selesai sholat, beliau istighfar 3 kali. Setelah istighfar, beliau mengucapkan, Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. Apa arti as-salam? Mungkin sudah pernah mengaji Asmaul Husna. As-salam itu adalah as-salam. As-salam itu nama dari nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Yaitu yang selamat dari semua aib,
dari semua keburukan, dari semua sifat-sifat makhluk. Artinya Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, tidak punya aib, tidak punya keburukan, tidak punya kejelekan, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluknya. Ya. Kemudian zikir yang kedua adalah dari wirdan, bahwa Mughirah menulis kepada Muawiyah memberitahu bahwa Rasulullah di masa hidupnya, Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat, beliau mengucapkan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahuma Muslimun. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, kecuali Allah, dan tidak ada serikat baginya, tidak ada kesyirikan baginya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tolak, Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan kekayaan seseorang tiada bandingnya dibandingkan kekayaan Allah. Orang yang kaya jangan bersombong diri, karena itu adalah bukan miliknya, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir yang harus kita amalkan. Kemudian kita lanjut dalam judul yang satu lagi. Ini hampir mirip dengan kajian kita yang pertama. Dan ini pun yang sering murid-murid Syekh Abdullah Al-Haruri ajarkan kepada murid-muridnya. Dan inilah bentuk cinta kita kepada yang diajarkan oleh guru-guru kita dan bersumber daripada hadis-hadis Nabi. Hal ta'lam, apakah engkau, ini judul kedua setelah judul yang pertama. Hal ta'lam, apakah engkau mengetahui madza kana yaqra'u alaihi salatu wassalamu dubura kulli salat atau dubura kulli salatin. Apakah engkau mengetahui apa yang dibaca oleh Rasulullah di masa hidupnya setelah selesai salat 5 waktu? Jadi hampir mirip ya. Ini pun yang harus kita amalkan. Apakah Anda mengetahui apa yang diajarkan, apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah salat 5 waktu? An Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir, annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizati dubur as-salati. Uqbah bin Amir mengatakan, saya dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca, ya, setelah selesai salat, membaca al-muawwizat. Ya, setiap selesai salat membaca al-muawwizat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal muawwizatu, dan muawwizat itu adalah 3 kul. Kalau di kampung kami ini sering orang-orang tua mengatakan 3 kul. Apa itu? Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Kemudian qul yang terakhir adalah qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas. Saudara-saudara, ini yang sering ketika kami pun di Arab, ini sering disampaikan. Ini adalah bentuk kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan iblis dan syaitan. Dengan membaca 3 muawwizat ini, ya, al-muawwizat ini minimal 1 kali dibaca setelah salat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 1 kali. Kemudian disambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min
syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu kali, kemudian ditutup qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ini pun satu kali. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini disebut dengan tahsin. Jadi kita harus ada perbentengan diri. Jadi orang yang rutin membaca ini setiap sholat satu kali, qul huwallahu ahad satu kali, qul a'udzu birabbil falaq satu kali, qul a'udzu birabbin nas satu kali, insya Allah tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan diganggu oleh iblis. Jadi ini harus ada perbentengan kita dengan izin Allah Ta'ala, ini harus kita amalkan. Kenapa kita amalkan? Pertama, mengikuti sunnah Nabi. Nabi yang mengajarkan itu. Bahwa menyuruh Uqbah bin Amir untuk membaca setelah selesai sholat, membaca Qul huwallahu ahad satu kali, Qul a'udzu birabbil falaq satu kali, dan Qul a'udzu birabbin nas satu kali. Lagi-lagi saya ulangi, ini yang harus kita amalkan. Jangan langsung beranjak dari tempat sholat. Jangan seperti kelompok yang mengharamkan berzikir setelah sholat. Jangan. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu setelah sholat berzikirlah. Berzikirlah, bermunajatlah, berzikirlah. Zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sangat banyak. Di antaranya adalah membaca 3 kul huwa, kul tadi, membaca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Minimal satu kali. Orang yang mendawamkan ini, insya Allah akan selamat dari gangguan setan dan iblis. Dengan niat yang ikhlas, dengan lafaz yang sahih, dan tentunya 3 surah ini sudah ditalakkikan kepada ustadz-ustadz yang mempunyai sanad dari bacaan ini. Misalnya kalau dia di Kalimantan, talakkikan kepada ustadz-ustadz yang tamatan dari misalnya Ustadz Zain, kemudian Ustadz Arifan, banyak di sana. Kemudian kalau di Sumatera Barat ada ustadz-ustadz yang lain, kalau di Jawa Timur ada ustadz-ustadz yang lain, banyak sekali. Silahkan ditalakkikan, kemudian diamalkan, insya Allah faedahnya sangat banyak. Itu satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Abi Umamah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah bahwa beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai setiap sholat, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali dia wafat. Artinya, insya Allah orang yang mendawamkan ini, artinya setiap hari dibaca, jangan pula terputus-putus. Ini artinya mendawamkannya, maka insya Allah dia tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ayat kursi itu kan nggak banyak, paling 1 menit, apalagi kalau sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu ayat kursi. Yang belum hafal tidak masalah, pakai buku. Bacalah setelah selesai sholat. Ini mohon diamalkan karena kita tidak tahu, ya, banyak musuh kita. Di antaranya adalah setan. Setan bisa mengganggu kalau kita tidak ada perbentengan. Maka ini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah sholat, bacalah ayat kursi. Insya Allah akan menjadi benteng kita. Kemudian kata Rasulullah, orang yang membaca ini setiap sholat, mendawamkannya setiap sholat, tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga. Saudara-saudara, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu. Jadi ini dua hadis yang sudah kita baca. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini pun perlu kita amalkan. Wa an Mu'azin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman thumma qala ya Mu'adzu wallahi inni la uhibbuka. Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh Mu'az bin Jabal. Beliau dipegang tangannya oleh Rasulullah. Bahwa Mu'az meriwayatkan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah memegang tangan Mu'az satu hari. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Kata beliau kepada Mu'az, wahai Mu'az, sesungguhnya saya mencintaimu. Alangkah indahnya apabila Rasulullah langsung mengatakan kepada kita, saya mencintaimu. Subhanallah. Keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Mu'az bin Jabal. Rasulullah Mu'az mendapatkan keistimewaan itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faqala lahu, ya, saya ulangi, di dalam hadis ini kemudian Mu'az menjawab perkataan Rasulullah tadi, karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya saya mencintaimu, sangat sayang kepadamu. Apa kata Mu'az? Faqala lahu Mu'azun, maka Mu'az mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Subhanallah. Kata Mu'az, demi saya bersumpah ayah dan ibuku. Artinya sang pencintanya kepada Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya mencintaimu wahai Rasulullah. Subhanallah, saling mencintai. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu, kalau kau mencintaiku, kata Rasulullah, usika ya Mu'az, wahai Mu'az, saya mewasiatkan kepadamu, alla tad'anna, untuk tidak meninggalkan, fi duburi kulli salatin, untuk tidak meninggalkan membaca setelah selesai setiap salat, ya, untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa pesan Rasulullah kepada Mu'az? Ini dicatat ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang harus kita amalkan. Kalau kita cinta Rasulullah sebagaimana Mu'az mencintai Rasulullah, maka mari kita amalkan zikir ini setelah salat. Apa zikirnya? Dan ini wasiat Rasulullah kepada Mu'az. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu
ingatmu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur atas nikmatmu. Wa husni ibadatika, untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Jadi ini doa sekaligus zikir. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini riwayat Imam Abi Daud, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi alangkah indahnya suatu wasiat itu kita laksanakan dari Rasulullah. Mu'az mendapat keistimewaan karena langsung dipegang tangannya oleh Rasulullah. Kemudian mengatakan, wahai Mu'az, saya mencintaimu. Bayangkan kalau kita yang dikatakan oleh Rasulullah, saya mencintaimu. Mungkin hatiku, jantungku akan berhenti berdetak saking gembiranya. Karena yang mengatakan saya mencintaimu adalah manusia pilihan. Manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Mungkin saya pingsan ketika itu, ketika dikatakan oleh Rasulullah, wahai Mu'az, saya mencintaimu. Nah, itu suatu yang sangat luar biasa. Jadi karena ini adalah wasiat kepada Mu'az, kita tentunya mengamalkan itu. Setiap sholat, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Maka bacakanlah zikir ini setiap sholat. Setelah sholat, bacakan zikir ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini silahkanlah diamalkan. Karena orang yang mencintai dan yang dicintai sama-sama, insya Allah bersama nanti di surga. Ya, maka saya mencintai seluruh yang hadir dalam majelis ini. Uhibbukum fillah. Maka cintailah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah bersama para orang-orang saleh. Kemudian terakhir dari hadis Qabisata, wa an Qabisata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari sahabat Qabisah bahwa Nabi kita pernah berkata kepada Qabisah, ya Qabisatu, wahai Qabisah, idza shallaita subha, apabila kamu selesai salat subuh, fakul salasan, subhanallahil azim wa bihamdihi, katakanlah, ucapkanlah 3 kali subhanallahil azimi wa bihamdihi, ta'afa minal ama wal juzami wal falij. Maka insya Allah kamu akan terjaga dari penyakit buta, wal juzam, penyakit juzam, ya, dan falij, ya, seperti lumpuh. Ada penyakit juzam ini awalnya dia kulitnya memerah, kemudian membengkak, kemudian bernanah. Setelah bernanah, kemudian luntur, jatuh dagingnya sampai tinggal tulang. Nauzubillahi min zalik. Jadi al-falij itu seperti lumpuh, stroke, ya. Mudah-mudahan orang yang mendawamkan ini akan terhindar dari buta, dari juzam, dan falij. Jadi ini dari riwayat Qabisah, dan ini yang harus kita amalkan setelah selesai sholat subuh. Sholat subuh, ingat, setelah selesai sholat subuh setiap hari bacalah zikir ini 3 kali minimal. Kata Rasulullah, fakul salasan, katakan 3 kali subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Itulah dibaca 3 kali, insya Allah akan terhindar dari penyakit buta, dari penyakit juzam, dan penyakit falij. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Inilah 3 hadis atau 4 hadis dari pelajaran yang judul kedua ini yang bisa kami sampaikan. Terkhusus tadi ketika kita selesai sholat, bacalah kul huwallahu ahad 1 kali, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Insya Allah akan terhindar dari sihir, terhindar dari santet, dari guna-guna, dari pelet, dari gangguan setan, iblis, dan lain sebagainya. Insya Allah.
Dan ini sudah kita amalkan dan ini yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Silahkan dibaca walaupun minimal satu kali. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kajian yang sangat singkat padat ini. Mudah-mudahan pada bulan Maulid ini kita bisa memperbanyak solawat, memperbanyak kajian, memperbanyak mengaji, mengulangi pengajian, menghadiri majelis ilmu, ya. Dan ini semuanya tidak lain adalah bentuk kecintaan kita kepada akhirat. Saudara-saudara, ayat-ayat yang saya bacakan tadi silahkan ditalakikan kepada guru-guru kita yang mempunyai sanad talaki, yaitu ayat Qul huwallahu, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan terakhir adalah ayat kursi. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sampai sinilah pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian ini dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita ditutup usia kita dalam husnul khatimah, ditutup dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa, dan dalam keadaan insya Allah dalam keadaan telah taubat dari semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Silahkan dicatat doa-doa yang saya sampaikan, zikir-zikir yang saya sampaikan, dan diamalkan tentunya. Karena ilmu itu biar bermanfaat adalah diamalkan. Ikhlaskan niat, baca dengan lapas yang sahih, lapas yang baik, makhros yang baik, kemudian ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf undur diri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tahlil, solawat dan istighfar satu kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.